So ya, sesuai judul dan thumbnail kali ini, gue bakalan bikin tiris tentang beberapa pelajaran sekolah. Dari yang biasa aja sampai ke yang paling gue benci. Dan sedikit info buat background selanjutnya. Gue masih bikin, rencananya tuh gue pengen atur angle sama kalau bisa ada animasinya gitu yang gerak-gerak. Dan ya, cuman segitu aja sih info dari gue. Langsung aja di dead year. Dan ini tuh salah satu pelajaran yang paling gue suka. Soalnya pas pelajaran kosong tuh tiba-tiba ruangan ini bisa jadi bioskop atau nggak warnet gitu. Tapi bukan karena jam kosongnya doang sih yang gue suka. Soalnya dulu tuh gue pernah dapat tugas kelompok gitu, disuruh bikin casing. Casingnya itu harus punya bentuk yang beda dari casing komputer pada umumnya. Jadi gak boleh kotak doang. Loh. Dan untuk ngerjain ini tuh sebenarnya berkelompok. Ngomong-ngomong soal kelompok, kayaknya cuma di pelajaran ini doang gitu buat murid yang kayak gue gampang dapat kelompok. Des, ntar lu sekelompok sama gue ya buat tugas komputer yang ini. Oh, ayo skuy aja. Jadi siapa yang belum dapat kelompok? Andes pak yang belum. Dan akhirnya dengan penuh semangat 45 akhirnya casing ini tuh jadi. Ya walaupun bentuknya tuh kayak kandang ayam, tapi gue tetap bangga gitu sama casing kelompok gue. Soalnya beda dari yang lain. Tapi dapat nilai 50. Ya ini salah satu pelajaran yang lumayan gue suka sih. Soalnya pelajaran itu gak ngebosenin kayak MTK dan gak ngeribetin kayak bahasa. Dan biasanya SBK di sekolah gue tuh lebih kayak ke ngegambar-gambar gitu. Kita langsung dikasih PR, suruh bikin satu gambar realis. Dan gue langsung balik ke rumah buat ngerjain gambarnya itu. Gue pun begadang dari sore sampai pagi buat ngerjain gambar realisnya. Dan abis gue lihat, bagus juga gambar gue. Harusnya emang gue tuh jadinya seniman. Dan paginya gue tuh langsung OTW ke sekolah sambil bawa gambar gue dengan bangganya. Dan setibanya di sekolah gue lihat ada temen gue gitu yang kesel gitu. Soalnya dia bilang gambarnya tuh kurang bagus gara-gara kerjanya buru-buru. Dan abis gue lihat gambarnya, seketika gambar gue tuh langsung jadi ketak dibanding sama gambar dia. Ini pelajaran baru gue dapat tuh waktu SMK sih waktu itu. Tapi gue tuh langsung suka aja sama pelajaran ini. Soalnya kayak bisa eksperimen-eksperimen gitu ya kan. Dan intinya pelajarannya seru lah, gak diem doang di kelas. Nah tapi gue tuh ada satu masalah sama pelajaran ini, yaitu duit. Yes, walaupun termasuk hitungan kerja kelompok, terus alatnya tuh disiapin sama sekolah, tapi tetap aja gitu. Berasa banget pengeluarannya buat pelajaran ini. Soalnya gue tuh dulu disuruh buat bikin sabun sendiri. Dan gue sama kelompok gue pun bagi-bagi tugas. Dan sialnya, gue tuh kebagian suruh beli soda apinya. Dan pas gue ke toko kimia, bang, jualan soda api gak bang? Oh, jual deh. Nih. Berapaan ya bang ya kalau boleh tahu? Oh ini tuh 54.000 deh. Mau diplastikin nggak? Kalau tahu gocap mending gue beli sabun Lifebuoy sampai mabok. Teman bajingan. Jadi nggak nih dek? Dek, jadi nggak nih dek? Pelajaran bahasa. Pelajaran bahasa yang gue maksud ini tuh pelajaran bahasa yang pernah gue temuin gitu pas sekolahan. Dan ada pelajaran bahasa Indonesia, Inggris, bahkan sampai Mandarin. Dan ya, gue juga termasuk orang yang paling malas kalau pelajaran bahasa dimulai. Sekarang kalian coba bayangin. Tiap 4 hari seminggu, gue tuh harus bawa buku yang berat banget. Pakai banget gitu. Udah kayak berat gue sebagai beban keluarga tau gak? Cuma nambah beberapa buku doang sama kamus. Masa dibilang berat? Jadi cowok lama banget. Jangan-jangan ini cowok tuang lu deh. Sabar. Emang beratnya tuh masih bisa gue atasi lah. Tapi perjalanan baliknya gue dari sekolah ke rumah itu loh. Dari nyebrangin jalan, lampu lalu lintas, pertigaan, gunung, lembah, layar dingin. Enggak sih, enggak selebay itu. Tapi ya bisa dibilang jauh lah dari rumah gue. Ini bahkan kalau cewek ngeliat betis gue, demen kali. Lihat deh itu cowok. Astaga, betisnya hot banget. Kayak roti sobek. Dan kalau kalian kira semua penderitaan gue selesai sampai di situ aja, sekarang gini, kalian bayangin
kalau ada murid yang bahasa Indonesia aja nih ya. Nih, dengar sekali lagi. Dengar bahasa Indonesia. Itu aja dapat 45. Gak usah komen kayak gimana dulu, intinya pikir aja dulu, pikir. Dan itu anak tuh disuruh belajar bahasa Mandarin. Dan itu gua. Ya, tapi kenyataannya nggak separah itu juga sih. Soalnya tuh gue juga gak tahu gitu, gue makhluk terhoki sejagat raya atau apa. Tapi persis di belakang gue tuh ada teman gue yang pintar banget. Kayak buku Erlangga tuh nyangkut gitu di otaknya. Ini pinter banget dah. Dan ya gue ketolongnya karena dia sih. Soalnya gue selalu nanyain bahasa Mandarinnya izin ke toilet tuh apa. Psst. Iya? Bahasa Mandarinnya ke toilet apa tuh ya? Oh, ke toilet. Oh, yao sang ce suo. Hah? Wo gimana? Sang ce suo. Ngerti gak? Oh, oke. Wo yao chang ce suo. Wo yao chang ce suo. Wo yao chang ce suo. Oke, udah ngerti. Gue yakin gitu dari kalian semua pasti benci ini pelajaran. Dan kalau ada orang yang suka sama pelajaran MTK ini, gue bener-bener gak ngerti lagi. Gimana ceritanya lo bisa betah disuruh ngitung keliling lapangan gitu? Dan kalau lo bener-bener suka ini pelajaran, kayaknya tuh lo makhluk terpilih dari sekian banyaknya insan yang hidup dengan akal dan akhlak yang spesial, tau gak? Kenapa gue bisa bilang spesial? Soalnya gue tuh udah melakukan riset. Anjay, riset gak tuh? Dan gue udah nge-interview 5 orang dari temen gue. Dan ternyata jawaban mereka juga serentak gitu. Kalau mereka itu juga nggak suka MTK. Gua nggak tahu riset ini akurat atau enggak, tapi emang mungkin temen gua aja kali yang goblok. Nah, terus uniknya lagi pas di pelajaran MTK ini, kayak hampir enggak, tapi semua guru tuh pasti punya tampang killer gitu. Gua nggak ngerti lagi sejak gua masih polos suci kudus ini sampai gua gede sekarang gitu. Semua guru MTK-nya pasti killer di sekolahan gua. Kayak ibaratkan mau lamar kerja jadi guru aja tuh seleksinya harus gini kali ya. Baik, dengan Bu Vero, sebelum ibu diterima di sekolah ini, saya ingin menanyakan satu hal pada ibu. Apa itu, Pak? Ibu bisa mengintimidasi murid tidak? Hah? Gimana? Dan gue juga pernah gitu waktu pelajaran MTK. Ada salah satu teman gue yang gak mau ngerjain tugasnya. Dan tiba-tiba guru itu bilang kayak gini. Kamu ya, bukannya kerjain malah males-malesan. Tuh lihat contoh Andes, karena dia selalu perhatiin tuh nilai ujiannya naik, yang tadinya 15 jadi 25. Seketika kelas tuh langsung hening karena nahan ngakak gitu ini. Gini amat hidup, ya ampun. Iya, ini udah masuk end screen ya. Jadi ya kayak biasa gue mau ngobrol-ngobrol sebentar sambil nampilin fan art yang udah di tag di Instagram gue. Dan kalau kalian mau kirim fan art, usahain di post aja terus di tag IG gue. Kalau ngirimnya lewat DM atau story, takutnya gue nggak lihat gitu. Jadi ya biar lebih pasti aja, di post terus di tag Instagram guanya. Nah, dan tadi itu buat fan art. Dan sekarang gue mau bahas dikit gitu soal background yang lagi gue kerjain. Dan gue juga belum bisa pastiin kapan gue ganti ke background baru ini. Tapi ya gue usahain secepatnya lah. Dan ya, jadi konsep background baru gue ini tuh sebenarnya kayak gudang gitu ya, kayak atau warehouse bisa dibilang. Sesuai sama karakter gue gitu, kardus soalnya. Dan rencananya tuh gue pengen masukin sedikit animasi, entah ada orang yang lewat atau apa gitu, biar backgroundnya tuh lebih hidup. Dan gimana menurut kalian tema warehouse atau gudang yang ini? Cocok gak buat dijadiin background selanjutnya? Atau dari kalian ada yang punya konsep yang lebih bagus gitu, bisa di komen aja di bawah. Dan ya segitu aja sih yang mau gue sampein. Thank you yang udah nonton, yang kirim fan art dan lain-lainnya. Bye-bye.